Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu saniyatu wa tis'un ba'dal mi'ah minal hikami wa'ata'iyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Ata'illah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa asrori. Al-hikmatu saniyatu wa tis'un ba'dal mi'a minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Ata'illah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Di dalam kitab hikam, Imam Ahmad ibnu Ata'illah Asyakandari rahimahullah menjelaskan dalam hikmah yang ke-192, Ijal tabasa alaika amroni fangzur asqalahuma ala nafsi fatabi'hu fa'inahu la yasmunu alaiha ila ma kana haqqan. Maka sebelum menjelaskan hikmah malam ini, perlu diketahui pengajian minggu lalu rubama stahyal arifu ayarfa'a hajatahu ila maula li'iktifa'ihi bimasyatihi wa kaifa la yastahi ayarfa'a ila khaliqatihi. Maka dalam pengajian minggu lalu ada fase-fase keadaan hati seorang arif billah, yang mana keadaan hati seorang arif billah, siapa orang arif billah? Adalah orang yang dekat dengan Allah, adalah orang yang sudah sampai kepada rahasia Allah, atau bisa dikatakan orang yang makrifat kepada Allah, atau orang yang hendak berjalan menuju Allah, atau orang yang dekat kepada Allah, maka dikatakanlah al-arif. Ada dua keadaan, yang mana keadaan tersebut pada sejatinya memerintahkan seorang yang dekat kepada Allah. Yang mana satu keadaan dalam pengajian minggu lalu, keadaan di mana orang tersebut tercebur di lautan musyahadah kepada Allah, dan dia melihat dengan syuhud ainul basirahnya, dia menyaksikan kebesaran Allah. Maka di mana fase seseorang ketika sedang melihat kebesaran Allah, maka sejatinya dia diperintahkan untuk tidak memohon dan meminta kepada Allah.
Dan ada fase di mana seseorang hamba tersebut hatinya ada di satu titik keadaan yang mana dia harus meminta dan memohon dan bermunajat kepada Allah. Maka secara jelas dalam pengajian minggu lalu itu sudah dijelaskan. Rubama stahyal aribu ayarfa'a hajatahu ila maula. Rubama stahya, kadang-kadang orang yang makrifat, kadang-kadang orang yang sudah husul kepada Allah, kadang-kadang orang yang sudah sampai kepada rahasia Allah, atau kadang-kadang orang yang sudah dekat dengan Allah. Istahya, dia malu. Ayarfa'a, untuk melapor hajatahu, hajat-hajatnya kepada Allah, ila maula, kepada Allah. Kadangkala orang yang sudah dekat dengan Allah, dia malu kepada Allah. Ayarfa'a hajatahu, untuk meminta hajat-hajatnya kepada Allah. Maka dalam pengajian minggu lalu, ini fase, ini satu keadaan. Enggak selama-lamanya hati keadaan orang yang dekat kepada Allah ini demikian. Ada kala orang ini melihat kebesaran Allah, ada kala orang tersebut melihat kebesaran Allah. Di mana ciri orang tersebut sedang melihat kebesaran Allah? Ketika hati seseorang tersebut ada timbul rasa malu untuk meminta kepada Allah. Malu hatinya berdoa kepada Allah. Malu hatinya untuk melapor keluh kesahnya di hadapan Allah. Malu untuk meminta jalan keluar daripada problem-problem hidupnya. Malu rasanya untuk keluar daripada masalah-masalah hidupnya, memohon dan meminta kepada Allah. Kenapa keadaan orang arif billah demikian? Maka dalam pengajian minggu lalu, pada hakikatnya orang tersebut ainul basirohnya, mata hati orang tersebut sedang melihat dan menyaksikan kebesaran Allah. Dia mengetahui bahwa Allah itu maha tahu, maka dia merasa percuma untuk meminta kepada Allah, karena Allah pasti tahu keadaan hidupnya. Dan dia sudah meyakini secara penuh bahwa Allah maha pengasih, bahwa Allah maha bijaksana, bahwa Allah maha pengasih. Maka dia meminta kepada Allah. Kenapa dia malu untuk meminta kepada Allah? Liiktifaihi, karena dia sudah merasa cukup atas apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi keadaan hati orang-orang arif billah, kadangkala ketika seseorang tersebut sedang melihat kebesaran Allah, dia pasti malu untuk meminta kepada Allah. Dia malu ayarfa'a, melaporkan hajatahu, kebutuhannya kepada Allah, ila maula, kepada Allah. Liiktifaihi, karena dia sudah merasa cukup. Ya Allah, banyak salah aku kepada Engkau, banyak perbuatan angkara murka yang aku kerjakan di hadapan Engkau. Banyak lisan ini berbuat salah kepada Engkau. Banyak tubuh ini lalai di hadapan Engkau. Banyak kekotoran-kekotoran hati yang menyelimuti diriku, ya Allah. Aku merasa tidak pantas untuk meminta kepada Engkau. Aku merasa tidak pantas untuk berkeluh kesah kepada Engkau, ya Allah. Sedangkan aku membawa diriku kepada Engkau dengan keadaan yang begitu hina, dengan keadaan yang begitu kotor. Maka itulah keadaan hati orang-orang yang arif billah. Kalau kita ayarfa'a, dikit-dikit lapor sama Allah, dikit-dikit lapor sama Allah. Nggak punya duit, lapor sama Allah. Ada beban hidup, lapor sama Allah.
Ada kesusahan, lapor sama Allah. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, tanpa kita melihat dan menengok keadaan diri kita sebagaimana ibadah kita di hadapan Allah, sebagaimana zikiran kita di hadapan Allah, sebagaimana sholat kita di hadapan Allah. Seburuk apa ibadah kita di hadapan Allah, sejauh apa kita di hadapan Allah. Kita tanpa malu meminta terus kepada Allah. Padahal ibadah kita penuh dengan kedustaan. Padahal sholat kita penuh dengan keburukan. Padahal zikiran kita penuh dengan keburukan. Padahal akhlak kita jauh daripada sesuatu yang disukai sama Allah. Banyak hati ini membenci makhluk Allah. Banyak pikiran ini berprasangka buruk kepada makhluk Allah. Banyak lisan ini menyakiti makhluk Allah. Banyak jasad ini menyakiti makhluk-makhluk Allah. Disinilah kadangkala kita tidak pernah menengok ke dalam diri seberapa kotor dan bejatnya kita di hadapan Allah, dan tanpa malu kita memohon dan meminta, menuntut segala sesuatu kebutuhan kita sama Allah, tanpa ada rasa malu sedikit pun di dalam hati kita. Itulah keadaan kita, orang-orang yang jahil di hadapan Allah. Tapi bagi orang-orang al-arif, orang-orang yang sudah sampai kepada rahasia Allah, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, ayarfa'a, dia malu melapor hajat-hajatnya, malu dia menghibahkan kepada Allah, illa maula kepada Allah, li'iktifaihi, karena dia merasa cukup atas apa-apa yang Allah berikan. Ada kadangkala fase keadaan hati orang arif billah demikian, yang dipaksa orang tersebut untuk tidak memohon dan berdoa kepada Allah. Ada lagi keadaan hati orang arif billah, ini keadaan yang kedua, yang mana dia itu dipaksa untuk meminta dan memohon kepada Allah. Pada saat keadaan hati seperti apa? Ketika kita merasa butuh sama Allah, ketika kita tidak merasa tidak mempunyai kekuatan di hadapan Allah, ketika kita tidak mempunyai kekuasaan di hadapan Allah, ketika diri kita merasa lemah di hadapan Allah, maka ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa hina, ketika kita merasa kotor hati kita di hadapan Allah, banyak lumpur dosa di hati kita di hadapan Allah, banyak maksiat yang selalu kita kerjakan di hadapan Allah, maka ketika keadaan hati demikian seorang hamba, maka sepatutnya hamba tersebut untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan jangan henti-henti untuk meminta kepada Allah. Jadi secara garis besar dalam pengajian minggu lalu ada dua keadaan, yang mana satu keadaan seseorang tersebut bagusnya tidak meminta, bila mana dalam fase tersebut. Ada satu keadaan lagi yang mana seorang hamba tersebut seharusnya dia itu meminta dan memohon pada fase keadaan yang lainnya. Dalam arti ketika kita merasa yakin sama Allah, Allah maha baik, Allah maha bijaksana, dan Allah maha tahu. Nah, ketika keadaan hati kita seperti itu, Allah nggak dipinta dia tahu, Allah nggak dipinta dia tahu apa yang ada di dalam hatiku, maka sepatutnya kita tidak meminta, tapi mengganti doa dengan membaca Al-Quran, atau dalam pengajian minggu lalu buat tafakkur, dengan memperbanyak tafakkur atau memperbanyak sholat sunnah, diganti tidak berdoa dengan memperbanyak zikir atau baca Quran atau sholat sunnah. Tapi ada keadaan di mana kita merasa lemah. Ya Allah, banyak dosa ini ya Allah. Ya Allah, tadi siang saya salah sama seseorang ya Allah. Ya Allah, saya lemah ya Allah. Saya lemah ya Allah.
Maka ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa kotor, ketika kita merasa hina, maka minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, jagalah hatiku ya Allah. Ya Allah, aku ini lalai kepadamu ya Allah. Berikanlah keistiqomahan ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku keistiqomahan untuk selalu ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, berikanlah saya keistiqomahan untuk selalu berzikir di hadapan Engkau ya Allah. Ya Allah, berikanlah saya ini keistiqomahan untuk kuat dan istiqomah untuk berzikir kepada Engkau ya Allah. Maka ketika keadaan hati kita merasa kotor, ketika keadaan hati kita merasa hina, ketika kita merasa tidak mempunyai kekuatan, maka disitulah waktu di mana kita untuk meminta dan bermunajat kepada Allah. Yang tadinya kita merasa diri kita ini kuat karena harta kita banyak, kita merasa diri kita kini kuat karena jasad kita sedang sehat-sehatnya untuk mencari rezeki. Pada satu keadaan kita lemah, maka disitulah kita harus meminta kepada Allah. Ya Allah, lancarkanlah rezekiku ya Allah, agar anak-anakku dapat makan ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah rezekiku ya Allah, agar anak-anak istriku tidak lalai kepada Engkau ya Allah. Karena berapa banyak orang yang lalai karena tiadanya harta. Boleh minta harta seperti itu bila mana pada saat keadaan diri kita lemah. Sama kayak Kanjeng Nabi Ibrahim. Ketika Kanjeng Nabi Ibrahim hendak dicemplungin di apinya Raja Namrud, beberapa detik Nabi Ibrahim hendak lompat ke apinya Raja Namrud, maka datanglah malaikat Jibril menghampiri Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, apa yang kau butuhkan ya Ibrahim? Aku tidak butuh apa-apa, apalagi aku butuh kepada engkau wahai malaikat. Engkau hanya makhluk. Lantas apa yang kau butuhkan? Aku hanya butuh kepada Allah wahai Jibril. Akhirnya kata Jibril, wahai Ibrahim, bila mana engkau butuh kepada Allah, mintalah keselamatan sama Allah. Karena beberapa detik lagi engkau akan diceburkan oleh Raja Namrud di dalam api tersebut. Mintalah keselamatan sama Allah agar engkau tidak diceburkan ke dalam apinya Raja Namrud tersebut. Akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim, aku malu untuk meminta kepada Allah. Malu Nabi Ibrahim, padahal hendak diceburin ke dalam api. Akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim bukan malah minta keselamatan, tapi Kanjeng Nabi Ibrahim malah zikir. Dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini sekedar ijazah juga nih. Kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan terhimpit masalah, banyak problem, banyak hutang dan lain-lain, wiridnya hasbunallah wa ni'mal wakil sama hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu dalam pengajian minggu lalu. Seperti kayak Nabi Ibrahim, dia dihimpit masalah. Mungkin sama seperti kita dihimpit masalah nih. Banyak masalah yang menghinggap di dalam kehidupan kita, ya kan? Banyak problem di dalam kehidupan kita. Sebagaimana masalahnya Kanjeng Nabi Ibrahim hendak kecebur ke apinya Raja Namrud. Nabi Ibrahim bukan malah minta jalan keluar, Nabi Ibrahim bukan malah minta keselamatan, Nabi Ibrahim malah zikir hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam keadaan terhimpit masalah baca hasbunallah wa ni'mal wakil 100, hasbiyallah wa ni'mal wakil 100 atau sebanyak-banyaknya. Tabaruk kepada Kanjeng Nabi Ibrahim. Tapi selamat ke dalam apinya Raja Namrud. Akhirnya apa? Bardan wassalaman. Apinya tersebut dingin dan selamat Kanjeng Nabi Ibrahim daripada api tersebut. Tapi ada satu titik di mana Kanjeng Nabi Ibrahim merasa lemah dalam pengajian minggu lalu. Dia merasa lemah.
Karena bila mana dia meninggalkan anak-anaknya di padang yang tandus. Gimana ini, katakannya Nabi Ibrahim, aku saja sulit untuk mencari makan. Bagaimana keadaan anak-anakku selekas aku meninggal? Maka kanjeng Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah rezeki anak-anakku, karena anak-anakku aku tinggalkan di tanah yang tandus. Itu di dalam surat Ibrahim. Ayat berapa kemarin? 37 itu. Itu dalam pengajian minggu. Jadi ada dua fase keadaan nih. Yang mana keadaan hati kita apakah harus meminta, yang mana keadaan hati kita apakah tidak boleh meminta. Pada saat keadaan hati yang sudah dijelaskan dalam pengajian minggu lah yang tadi. Al-hikmatu saniyatu wa tis'un ba'dal mi'a minal hikamil aqdiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah asakan dari rahimahullah wa nafa'ana biulumi wa asrori. Yakni ngarap akan ki musonif ijal tabasa tatkalane serupa alaika ingata sesiro ayyuhal murid wong kang parek makrifat maring Allah. Jadi ayyuhal murid ini dalam kitab hikam itu definisinya atau artinya adalah orang yang hendak makrifat kepada Allah, atau orang yang hendak membenarkan diri kepada Allah, atau orang yang hendak datang kepada Allah, atau orang yang hendak mempersiapkan diri untuk bertemu kepada Allah. Maka itulah murid definisinya. Jadi definisi murid itu apa? Orang yang hendak mempersiapkan diri untuk datang kepada Allah. Persiapannya apa? Yaitu dengan agama. Atau orang yang hendak bertemu dengan Allah, itu adalah murid. Atau orang yang hendak melangkahkan kedua kakinya untuk mendekati Allah, itu adalah murid. Jadi definisi murid itu seperti itu. Kita yang selaku membenarkan diri kita dalam hal-hal agama, itu namanya murid. Jadi kalau kita pengen kemasukan murid, ya kan, kita selalu memperbaiki diri kita, itulah murid. Kalau misalkan kita murid tapi ngaji malam ini, besok ngaji, besok ini, nggak ada perbaikan diri, keluar daripada definisi murid. Jadi murid itu harus memperbaiki diri terus, karena definisi murid itu seperti itu, orang yang hendak mempersiapkan diri datang dan bertemu kepada Allah. Itulah kaum muridin. Maka orang yang memperbaiki sholatnya, ini kaum murid. Orang yang sudah memulai zikir, ini kaum murid. Orang yang memperbaiki tingkah laku dan perkataan, ini adalah murid. Pokoknya dia ada perbaikan dalam masalah agama. Minggu ini harus lebih baik daripada minggu lalu. Inilah kaum muridin. Itu definisi murid. Kalau pengen murid. Ayuhal murid wong kang parek marifat, hoy wong kang karep marifat maring Allah. Amroni iku perkara roro, wajibani kang wajib karone, wajibani kang wajib karone. Madubani atawa perkara roro kang den sunatakeun, wangzur maka ningali asqalahuma.
ing leuwih berate ya si amroni ala nafsi ing atase awak-awakan patabihu maka anut sira ing asqalahuma wa innahu maka satuhune kelakuan layas kulu iku ora berat alaiha ing atase yasin nafsu ila makana maring perkara barang kang ana yasi emma hakon iku bener hakon iku bener. Ijal tabasa alaika amroni, apabila samar atas kamu dua perkara amroni, ayyuhal murid, wahai orang-orang yang hendak mempersiapkan diri kepada Allah, fangzur, maka lihatlah yang lebih berat di antara keduanya atas nafsu ala nafsi. Fatabi'hu, maka ikutilah itu. Fa innahu yasqulu 'alaiha illa ma kana, bahwasanya tidaklah berat sesuatu atas nafsu haqqan, melainkan dia adalah benar. Apabila kita bertemu dalam dua keadaan, maka lihatlah di antara dua keadaan tersebut mana yang lebih berat atas nafsu. Maka pilihlah yang lebih berat tersebut. Maka yang lebih berat tersebut adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Maka itulah hakon, kebenaran. Kadangkala kita ini hendak berbuat baik. Pada satu keadaan ada dua perkara yang hendak kita lakukan. Ini atau dalam masalah aumandubani atau dalam masalah sunnah. Lebih bagus zikiran apa sholat sunnah? Pada satu keadaan yang mana bila mana kita kerjakan secara bersamaan dua-duanya tersebut tidak cukup waktunya, mana yang lebih bagus? Zikirankah? Sholat sunnahkah? Zikiran perkara sunnah, sholat sunnah juga perkara sunnah. Mana yang lebih bagus untuk kita kerjakan? Fangzur asqalahuma, mana yang lebih berat antara dua tersebut? Karena sesuatu yang lebih berat adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Dan sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu, hakon, itulah kebenaran. Aduh, males banget rasanya ini zikiran. Berat rasanya untuk zikiran. Tapi kita lebih enteng sholat sunnah, maka pilihlah zikir. Karena zikir ini yang tidak disenangi oleh nafsu. Atau misalkan gini, enaknya mah zikir ini. Kalau sholat sunnah mah kudu ngambil air wudu ke dalam. Habis ngambil air wudu dingin, apalagi malam-malam kayak begini.
Yang lebih berat itu kan sholat sunnah, ya kan, daripada zikir. Misalkan keadaan hati kita seperti itu, maka pilih yang lebih berat. Apa yang lebih berat? Itu sholat sunnah. Kenapa kita mesti milih yang lebih berat? Karena sesuatu yang berat itu adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Dan sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu, inilah hakon, kebenaran. Maka yang lebih bagus mana? Berarti dalam perkara apapun itu, dalam masalah kewajiban, dalam masalah kesunahan, atau dalam masalah kemubahan. Sampai di sini paham? Paham kan? Kalau kita mencari yang enteng, karena nafsu disenangi oleh nafsu. Sedangkan secara ajaliah kita ini bermusuhan oleh nafsu. Nah, ini kalau kita mau memilih mana yang lebih bagus, mana yang lebih fadl, mana yang lebih utama. Andai pun kita tetap memilih sesuatu yang disenangi nafsu, walaupun itu masih ranah ibadah, itu kebagusan, ngerti? Ngerti nggak? Bukan berarti ini haram nih. Bukan berarti ini nggak boleh dikerjakan. Ini juga bagus dikerjakan. Cuman bila mana ditimbang, mana yang lebih berat, bobotnya, pahalanya adalah sesuatu yang berat. Karena sesuatu yang berat itu tidak disenangi oleh nafsu. Kan nafsu mah suka sama hal-hal yang menyenangkan. Ngerti? Nafsu suka sama hal-hal yang menyenangkan nggak? Suka. Nafsu sukanya makan daripada puasa, ya kan? Nafsu sukanya nongkrong di pinggir jalan daripada ke masjid, ya kan? Pokoknya sesuatu yang menyenangkan itu adalah nafsu. Termasuk itu dalam hal ibadah. Termasuk itu dalam hal ibadah. Ijal tabasa alaika ayuhal murid amroni wajibani matolabil ilmi mafrudoh awisai ala nafakoh au mandubani ka sholatin nawafilil mutlaq wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa qiraatil Qur'an wa la ta'lam ayyuhumma awjaba alaika awafdal malam tajrid nasa sar'i ala tajri bainal huma wa lam yakun laka say'un mursyidun wa lam yumkinil jama'u bainahuma fanzur asqalahuma ala nafsik fa'malbi. Ijal tabasa alaikal murid, apabila samar atas engkau wahai murid, apabila tidak jelas atas engkau wahai murid, amroni, dua perkara yang wajib kedua-duanya. Seperti tolabul ilmi atau bekerja, atau samar atas engkau dua perkara yang sunat, seperti sholat sunnah, selawat kepada Nabi, atau baca Quran nikah. Dan kamu tidak tahu akan dua perkara itu mana yang lebih wajib atas kamu di antaranya kedua yang wajib tersebut, atau mana yang lebih afdol daripada perkara yang sunnah kedua yang sunnah tersebut, dan kamu tidak menemukan keterangan syariat di dalamnya atas memenangkan antara dua, dan tiadanya kamu guru pembimbing, dan tidak pula engkau mengerjakannya dua-duanya sekaligus,
maka tengoklah yang lebih berat di antara kedua itu atas nafsu kamu, maka kerjakanlah itu hakon, karena itu adalah kebenaran. Apabila samar atas engkau, apabila kurang jelas atas engkau dua perkara yang wajib kedua-duanya, seperti tolabul ilmi, ini perkara fardu ain, dan usaha, ini usaha juga perkara yang wajib. Ngerti? Kita tolabul ilmi apa dagang. Pada saat waktu yang bersamaan ini tidak mungkin dikerjakan dua-duanya, karena waktunya tidak cukup. Dan kita tidak ada guru pembimbing untuk mempertanyakan itu, dan tidak menemukan syariat mana yang lebih bagus untuk kita kerjakan, mana yang lebih baik dan mana yang lebih utama antara dua perkara yang wajib tersebut. Apakah tolabul ilmi, apakah berusaha, yaitu dagang. Mana yang lebih afdol, mana yang lebih berat antara nafsu tersebut. Enakan ngaji daripada dagang, capek dagang mah. Ngaji mah ngopi, ngedengerin, duduk, ya kan? Maka ambillah dagang. Ngerti? Maka ambillah dagang. Bila mana dagang itu, bila mana ngaji ini lebih berat, bila mana dagang itu lebih berat. Atau misalkan begini, dagang mah capek, ngaji mah berat, mending kini dagang. Dagang mah gua dapat duit, enak ketemu temen, bisa santai kongkok bareng ngopi di pasar dan lain-lain, daripada ngaji nggak dapat duit dan lain-lain. Maka yang lebih berat itu kan ngaji, maka pilihlah tolabul ilmi, karena usaha itu fardu ain dan tolabul ilmi adalah fardu ain. Mana yang lebih berat di antara dua itu, maka pilihlah yang lebih berat, itulah yang lebih utama. Atau mana yang lebih afdol, yang lebih sunat di antara dua sunah. Dan engkau telah mencari keterangan daripada syariat tapi tidak menemukannya, dan tiada guru untuk membimbing, maka tengoklah, kerjakanlah mana yang lebih berat atas nafsumu. Atau dalam perkara yang sunat, ini lebih bagus membaca sholawatkah, atau lebih bagus berzikir? Bagus mana ini? Karena membaca sholawat sunnah dan berzikir juga ini bagus yang mana? Kayak enakan zikir nih. Zikir mah sebari dilagu-laguin, selawat mah sambil dilagu-laguin, sambil diketimpling-ketimplingin, ya kan? Zikir mah berat rasanya ini. Maka pilihlah yang berat, yaitu zikir. Atau yang lebih berat ini selawat, membaca selawat. Hati kita berat untuk membaca selawat, ngerti? Maka pilihlah untuk membaca selawat, karena itu yang lebih afdol dan itu yang lebih utama. Kenapa itu yang lebih afdol? Kenapa itu yang lebih utama? Karena perkara itu yang paling tidak disenangi oleh nafsu. Maka ketika kita hendak berbuat amal saleh, baik dalam perkara yang wajib
baik dalam perkara yang fardu, baik dalam perkara yang sunnah. Maka pilihlah di antara dua tersebut mana yang lebih berat atas engkau, maka itulah sesuatu yang paling tidak disenangi oleh nafsumu. Dan sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu, hakon, itulah kebenaran. Makan yang pengennya yang enak-enak baik, ya kan? Makan gitu, sunnah nih. Makan kan sunnah. Ini yang enak berarti ya. Makanya para alim ulama, para orang-orang soleh itu ya makanan yang gak enak-enak mulu yang dimakan. Kalau kita yang enak-enak mulu ya. Aduh. Ini kita dihadapkan kepada dua perkara. Misal perkara yang wajib kedua-duanya. Contoh perkara yang wajib kedua-duanya adalah misal tolabul ilmi. Mencari ilmu ini wajib, mencari nafkah ini wajib. Kedua-duanya ini wajib. Nah, mana yang harus kita lakukan di antara dua itu? Ini sudah kita cari secara syariat, tidak ada kejelasan dengan secara syariat mana yang lebih bagus. Dan jika guru pembimbing juga nggak ada. Dan dikerjakan sekaligus, ngaji sambil kerja juga nggak bisa, nuntut ilmu sambil kerja juga nggak bisa. Waktunya juga bersamaan. Mana yang harus kita pilih di antara dua itu agar kita berada di jalan yang benar? Fangzur askolahuma ala nafsi, maka tengoklah antara dua yang wajib itu, yang berat atas engkau, maka yang berat atas engkau pilih, itulah yang kau ambil, maka itulah yang harus engkau kerjakan hakon, karena itulah yang disebut kebenaran. Menuntut ilmu di satu sisi fardu ain, mencari nafkah juga di satu sisi fardu ain. Kedua-duanya bila mana kita gabung dalam satu waktu, ini nggak bisa. Bertanya kepada guru pembimbing pun, ini kita bagusnya kerja apa ngaji, guru? Nggak ada yang ditanya ini. Lu masih punya guru mendingan. Misalkan lu di Kalimantan nggak ada apa, besok suatu saat merantau, nomor semuanya hilang dan lain, nomor WA hilang dan lain-lain. Bertanya ke guru pun nggak ada. Dan kita mencari keterangan di dalam agama pun nggak kita temukan mana yang lebih bagus. Ini mana yang mesti kita ambil? Apakah kita nuntut ilmu, ataukah kita tetap dagang dan berusaha atau mencari nafkah? Nah, timbangannya adalah nafsu. Ada timbangan di dalam diri kita, itu nafsu. Mana nafsu yang tidak suka? Nuntut ilmu apa? Bekerja nafsu nggak suka, maka pilihlah bekerja. Menuntut ilmu ini nafsu yang nggak suka, maka pilihlah menuntut ilmu. Cirinya nafsu nggak suka berat ketika dilaksanakan. Ngerti? Itu cirinya nafsu nggak suka berat ketika kita melaksanakan. Atau dua perkara yang wajib, mengeluarkan zakat tah, ya kan? Apa bekerja? Mana yang lebih berat? Itu harus kita pilih. Apa mengeluarkan zakat? Apa kita nuntut ilmu? Mana yang paling berat? Itu yang kita pilih. Karena sesuatu yang
berat itu sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Atau dalam perkara yang sunnah, kita mau sedekah nih, ya kan? Kita mau sedekah. Bila mana kita sedekah, ini muncul riya. Bila mana kita tidak sedekah, muncul pelit. Sedangkan riya perkara yang tidak disukai Allah, dan pelit juga perkara yang tidak disukai sama Allah. Juga perang di dalam hati kita nih. Kita sama-sama ingin menghindari sesuatu yang tidak disukai sama Allah. Riya tidak disukai sama Allah, pelit juga tidak disukai sama Allah, dan kita pengen menghindari sesuatu yang tidak disukai sama Allah, dan itu muncul duanya dalam satu keadaan. Munculnya pada saat keadaan apa? Keadaan kita mau sedekah. Kan ketika kita mau sedekah, dua keadaan muncul. Gua sedekah, ntar gua disangka riya, mana banyak orang. Gua nggak sedekah, Allah nggak suka karena orang yang medit. Misalkan dalam satu keadaan, ya kan? Berarti kita nggak sedekah bagus, dan sedekah bagus juga kan? Sedekah kita bagus, tidak sedekah bagus. Dalam arti apa? Sedekah kita bagus karena menjalankan perintah Allah, tidak sedekah juga kita bagus karena kita menghindari sesuatu yang tidak disukai sama Allah, yaitu medit. Atau dalam kedua perkara tersebut, bila mana dia sedekah menghindari sesuatu yang dibenci sama Allah, apa itu? Riya. Ya kan? Kita sedekah nih. Ya kan? Bila mana kita tidak sedekah, ini menghindari sesuatu yang dibenci sama Allah, yaitu riya. Bila mana dia sedekah, takut disangka riya, ini menghindari sesuatu yang dibenci sama Allah. Bila mana dia tidak sedekah, ini sama juga alasannya, menghindari sesuatu yang dibenci sama Allah, karena takut disangka mati. Mana timbang itu? Mana yang lebih berat? Ngerti? Apakah riyakah yang lebih berat? Apakah medit yang lebih berat? Maka pilih yang lebih berat. Ngerti? Misalkan begini, gua kalau sedekah takut disangka riya. Ini kan menghindari sesuatu yang dibenci sama Allah, ya kan? Kalau gua nggak sedekah takut disangka medit. Ini juga menghindari sesuatu yang dibenci sama Allah. Dalam dua perkara satu keadaan, mana yang kita lebih pilih? Mana yang lebih berat antara dua itu? Ternyata kita lebih berat, iya kan? Kita lebih berat itu takut disangka riya, maka sedekah. Ngerti? Misalkan kita yang lebih berat ini takut disangka medit, maka jangan sedekah. Ngerti? Sampai di sini paham nggak? Kadang-kadang kita nyelos ya sedekah ya, ini lebih bagus ya. Misalkan atau kau begini, ya kan? Ini ada perkara bagus zikir puasa, apa bekerja? Berzikir itu perkara yang sunnah, perkara yang wajib, perkara yang sunnah, dan berusaha juga perkara yang ibadah. Zikir ini perkara ibadah, dan usaha juga perkara ibadah. Mana yang lebih berat? Kerja mah capek, mending kena zikir. Zikir ada ketenangan rohani, ada ketenangan jasmani, ada ketenangan rohani, indah kayaknya zikir. Walaupun gak punya duit ke zikiran, indah rasanya. Walaupun gak punya apa-apa, kayak indah zikiran. Daripada kerja, maka lebih baik kerja. Berarti zikir ini yang disenangi oleh nafsu. Cirinya zikir ini yang disenangi oleh nafsu, kita lebih condong kepada zikir daripada
Ngerti? Ada. Sebenarnya zikir itu diperuntukkan hanya orang-orang yang pemalas. Orang yang gak mau kerja, gak mau ngapa-ngapain, lu zikiran aja. Zikir itu buat orang-orang malas sebenarnya. Ya kan? Misalnya satu keadaan kita bekerja itu adalah perkara yang ibadah, zikir juga perkara yang ibadah. Ya gak ngapa-ngapain ya zikir mah enak. Ya kan? Zikiran enak kan? Daripada kerja gue mendingan zikir. Udah zikir mantar ada tamu belum minta sembur dan lain-lain. Maka lebih baik kan? Ya kan? Maka jangan jadi tukang zikir dulu kalau masih senang sama zikir loh. Karena ini ada indikasi nafsu ikut. Ini yang dikhawatirkan sama Imam Ahmad atau kalau kita nafsu nggak ikut ya nggak jadi masalah. Nggak boleh zikir puasa kerja ogah. Itu bukan orang ahli ibadah, orang ahli males namanya. Karena zikir mah diciptakan hanya untuk orang-orang nganggur. Sok zikir yang banyak tuh. Makanya banyak nih para salik orang-orang yang hendak datang kepada Allah. Dia bertanya kepada mursyidnya, wahai guru, saya udah zikir, lelaku, ngelakon dan lain-lain, sampai tapa gendeng, tapa awang-awang juga udah. Jangankan tapa di hutan, tapi di atas loteng juga puasa udah. Tapi nggak sampai-sampai ke Allah. Kenapa itu? Karena sesuatu yang dia jalani itu masih didukung oleh nafsu. Dan sesuatu yang didukung oleh nafsu itu Allah tidak senangi. Dan sesuatu yang tidak Allah senangi ini akan lama sampainya kepada Allah. Kan banyak orang zikir kata labil karamat, walaupun dia ke atas gunung, wah gue pengen zikir jadi ahli ibadah. Ntar kalau ahli ibadah orang kampung semuanya cium kaki sama gue. Nah, gitu lah. Gimana caranya? Gitu tujuannya. Ya kan? Pokoknya gua harus menjadi guru para guru. Semua ustadz di satu kampung itu cium tangan semua sama gua. Makanya pas turun gunung apa? Jadi ustadz kagak, jadi dukun kagak. Ya kan? Akhirnya apa? Membelangsakan. Merasa bener dewek, belangsak iya. Dimusuhin juga karena punya paham sendiri. Kebanyakan itu kayak gitu. Akhirnya apa? Gila ketorekatan. Bukan gila ketuhanan, gila Allah itu. Kenapa? Karena ketika dia berjalan dan menuju Allah, ini ada indikasi nafsu ikut di dalamnya. Ciri nafsu yang ikut di dalamnya mengerjakan segala sesuatu itu dengan mudah dan enteng dan penuh dengan giroh. Penuh dengan giroh. Contoh kita makan, pasti kita nyari makanan yang enak. Karena sesuatu yang enak itu yang disenangi oleh nafsu. Sama juga dalam hal ibadah. Ibadah juga demikian. Banyak orang salik itu nggak sampai kepada Allah demikian. Kenapa? Karena dia lebih mengedepankan sesuatu yang didukung oleh nafsu. Zikiran udah, nggak berhenti-berhenti, puasa ya udah, dan lain-lain ya udah. Tapi dia malah meninggalkan pekerjaan daripada meninggalkan pekerjaan. Akhirnya zikir terus-menerus, puasa terus-menerus, kerja ogah, ngapain ogah. Pengen jadi dukun kan? Jadi dukun kagak nih kan? Maka pilih sesuatu yang berat. Walaupun ini bentuknya zikir. Bila mana kerja ini lebih berat daripada zikir, maka pilihlah kerja. Maka dalam hal apa aja demikian, kita ini punya timbangan. Timbangannya itu adalah nafsu.
Sesuatu yang tidak disenangi nafsu itu disenangi Allah. Sesuatu yang disenangi Allah itu tidak disenangi oleh nafsu. Ngerti? Allah senang gak makan berlebihan? Enggak kan? Nafsu senang. Allah senang gak kita menahan lapar? Senang, maka diperintahkan puasa Senin, Kamis, Ramadan dan lain-lain. Nafsu senang nahan lapar? Enggak. Nafsu mau pengen garas baik, ya kan? Contohnya kayak gitu. Maka sesuatu yang tidak disenangi nafsu itu disenangi Allah, dan sesuatu yang disenangi nafsu itu tidak disenangi Allah. Dalam hal apapun, dalam aspek apapun, dalam tingkah apapun, dalam perkara apapun. Maka bila mana seseorang itu ingin sampai kepada Allah, maka kerjakan sesuatu perintah Allah yang berlawanan dengan nafsu. Itu yang lebih cepat seseorang tersebut sampai kepada makom yang tinggi. Sampai di sini paham? Atau nafsu ini sukanya kerja, nggak suka usaha, malas untuk nuntut ilmu, maka ambillah nuntut ilmu. Nah, apabila kita dihadapkan kedua perkara yang wajib secara bersamaan dan waktunya, atau kedua perkara yang sunnah, misal kita dalam waktu libur nih, ini dalam waktu libur, banyak waktu kita yang kosong. Kata hati kita berkata, ini enaknya gue sholat sunnah, apa enaknya gue baca Quran. Mana yang benar yang mesti kita kerjakan? Kalau kedua-duanya tersebut sekaligus ada di satu waktu. Bila mana kita kerjakan dua-duanya, ini gak cukup waktunya. Nah, kita periksa dulu nafsu kita ini. Mana yang tidak disukai oleh nafsu, maka ambil itu. Mana yang nafsu tidak suka, maka ambil itu. Enaknya gue sholat sunnah, apa baca Quran. Males baca Quran, pengennya sholat sunnah, maka ambil baca Quran. Enaknya gue waktu libur kerja ini, enaknya sholat sunnah, apa baca Quran. Males rasanya sholat sunnah, lebih mudah kayaknya baca Quran, maka pilihlah yang berat, yaitu sholat sunnah. Karena nafsu dan Allah itu berlawan. Pilihlah sesuatu yang tidak disenangi nafsu, maka sesuatu tersebut disenangi sama Allah. Dalam perkara wajibkah, dalam perkara sunatkah, selama kita tidak ada guru pembimbing. Yang keduanya, dalam syariat kita enggak menemukan mana yang lebih utama. Dan ketiganya, kita tidak tahu mana yang lebih utama, dan itu berada dalam satu keadaan dua tingkah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?